Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih bersama dengan Bu Ira dan Pak Bahri, pembelajaran satu arah karena masih pandemik ya. Mudah-mudahan senantiasa kita bersama menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit berbahaya. Nah, coba sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, persiapkan dirimu dulu dalam hal kegiatan rutin. Salah satunya adalah sarapan dan membersihkan diri ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut dapat membuat keteraturan dalam hidupmu sampai kelak nanti kamu dewasa ya. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar, untuk mengemban ilmu, dan teruslah berlatih meskipun hanya bisa melalui handphone ataupun perangkat lainnya untuk bisa belajar ya, dengan durasi yang singkat tentunya. Baik, kita buka buku tema 4-nya ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kamu sudah belajar tema 3, di mana tema 3 itu banyak sekali teks-teks eksplanasi ilmiah ya, banyak cerita-cerita tentang penemuan-penemuan besar yang mengubah dunia, dari mulai lampu, listrik, kemudian perangkat listrik, lalu roda penggerak, kemudian dari mesin ketik hingga sampai komputer, lampu dan sebagainya. Hal ini membuat dunia menjadi berubah dan menjadi berubah fungsi dan lebih memudahkan pekerjaan manusia ya. Jadi orang-orang ini pun bisa menjadi inspirasi buat kita ya, inspirasi bisa menjadi contoh yang baik buat kita agar kedepannya kita bisa menjadi seseorang yang dapat berguna bagi bangsa kita sendiri tentunya ya. Nah, berkaitan tentang bangsa, kebangsaan, kalian tentunya harus mencintai, menyayangi tanah air kita Indonesia ya. Bagaimana cara menyayangi dan mencintai tanah air Indonesia adalah dengan memberikan dan mengukir prestasi, kemudian selain itu aturan yang berlaku di negara kita patuhi bersama-sama agar senantiasa berada di dalam kebaikan ya. Kemudian sebagai warga negara Indonesia kita punya hak dan kewajiban. Selain sebagai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban di beberapa tempat. Salah satunya hak dan kewajiban kita di sekolah, hak dan kewajiban kita di keluarga. Yang paling rendah adalah hak dan kewajiban kita di keluarga, tapi memiliki peran yang sangat besar. Lininya paling rendah, ruang lingkupnya paling kecil, tapi memiliki manfaat yang besar bagi tumbuh kembang kalian. Di dalam keluarga tentunya harus satu dengan yang lainnya saling bekerja sama ya, untuk membentuk karakter anak dengan baik. Ibu yakin orang tuamu mampu membimbing, mendidikmu menjadi generasi yang membanggakan. Nah, di tema 4 belajar tentang Indonesia. Indonesia itu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau Indonesia. Di beberapa tema yang lalu ya, kita belajar tentang salah satu organisasi yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namanya organisasi apa yo? Benar, ASEAN ya. ASEAN itu adalah wadah tempat di mana organisasi ini mengumpulkan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya berkumpul untuk bersenang-senang saja, tetapi memiliki tujuan besar, yaitu mensejahterakan negara-negaranya ya. Karena ketika kita bekerja sama, maka seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan dan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, itu pelajaran pentingnya. Kamu harus menghargai yang namanya kerjasama, karena kamu adalah makhluk sosial.
Jadi makhluk sosial butuh berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain ya, dengan orang lain. Tentunya ketika kamu sudah berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, kamu akan memiliki tujuan-tujuan untuk diselesaikan bersama-sama ya. Yang bagi yang masih merasa dirinya masih bisa mengerjakan sendiri, dibuang jauh-jauh ya. Ayo kita lebur perasaan egois itu. Ketika ada kegiatan bersama, lakukan dengan penuh tanggung jawab dan sama-sama saling melengkapi, bukan sama-sama saling menjatuhkan ya. Pentingnya kerjasama. Baik, mengerucut kembali di tema 4 ya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini berkomunikasi, berinteraksi ya secara tidak langsung. Nah, kamu sudah memahami tuh interaksi antara satu negara dengan negara yang lainnya. Coba kamu amati di beberapa tempat di sekitaran kita. Banyak sekali tempat-tempat yang dimana kita sudah bisa merasakan berada di negara itu walaupun sebenarnya kamu masih berada di Indonesia. Seperti misalkan salah satunya adalah yang paling yang paling viralnya itu adalah Korea. Padahal kamu berada di Indonesia tapi sudah banyak sekali hal-hal berkaitan dengan Korea yang masuk di dalam kehidupanmu sehari-hari, seperti dramanya, kemudian keseniannya, grup band ataupun girl band ya, lalu ada makanan khasnya melalui tempat-tempat umum seperti mall, kamu bisa menikmati makanan Korea. Begitu pula dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini, ada yang sudah secara tidak langsung kita nikmati bersama ya, seperti durian montong ya, kemudian apa tuh namanya, bubur lumpur ya, dan sebagainya. Nah, ini dari kuliner, dari hal-hal yang lainnya pun bisa kita amati, seperti pupuk urea di Palembang ya, kemudian ada beberapa bentuk kerjasama di bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya ya. Jadi memang ini adalah salah satu bentuk globalisasi ya. Kamu di Shopee, di Lazada mau pesan sandal, mau pesan batik, mau pesan makanan, di situ ada tertera keterangannya, ada yang dikirim ya dari luar negeri, dikirim dari luar kota. Nah, itu salah satu bentuk globalisasi ya. Nah, kamu bisa lihat tuh di buku temamu yang halaman pertama. Sudah Bu, sudah dipelajari? Iya, Ibu menguatkan kembali ya. Di sana itu ada beberapa benda yang tersajid. Nah, benda-benda itu terbuat dari negara lain. Susu dari negara Australia ya. Kemudian jam, ada yang dari Cina, ada yang dari benua Eropa. Kemudian ada mobil pun sama ya, lebih ke benua-benua di mana banyak negara maju-maju di sana ya. Kemudian batik dari Indonesia. Batik itu adalah salah satu warisan leluhur bangsa Indonesia, yang dimana batik ini ya amat sangat digandrungi, digemari di negara-negara di luar Indonesia. Artinya kita patut bangga memiliki batik. Tidak sungkan ketika kemana-mana menggunakan batik, karena batik adalah identitas kita sebagai negara Indonesia ya. Nah, dari benda-benda tersebut ya, ini membuktikan bahwa negara kita itu sudah masuk ke dalam era globalisasi. Jadi apa artinya nak globalisasi? Ya, proses terintegrasi, proses masuknya ya negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau lebih luas untuk mencapai tujuan tertentu guna bekerja sama ya, guna bekerja sama dan mencapai hal-hal yang diharapkan setiap negara-negaranya. Nah, tujuan globalisasi tentunya harus ada tujuan. Kamu aja hidup harus ada tujuan. Tujuan globalisasi sendiri adalah agar bisa satu dengan negara lainnya melengkapi kebutuhan dari negara itu sendiri. Contoh, Thailand itu sumber
bahan pangan berasnya ini sedang besar, makanya disebut dengan negara berswasembada beras ya. Sehingga negara Thailand ini dapat menjual ya, dapat mengimpor beras yang baik dan pulen itu ke negara-negara paling tidak di sekitarannya. Ya, paling tidak di sekitarnya. Jadi tujuan globalisasi adalah untuk ya melengkapi kebutuhan yang ada pada setiap negara-negara yang bekerja sama. Nanti kamu cari tahu lagi tentang arti globalisasi lebih luas dengan bahasamu sendiri. Terus tujuan globalisasi yang lebih lengkap bisa menjadi kamusmu sendiri untuk menjawab nanti ketika ada pelaksanaan ujian, tidak perlu ditulis sekarang ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 3 ada cerita ya, di situ ada Hillary Clinton ya. Di situ Hillary Clinton menggunakan apa, Nak? Angklung. Benar. Angklung itu adalah salah satu alat musik tradisional dari Indonesia. Nah, di sini jelas pada gambar yang tertera di buku paket temamu, di sini banyak sekali orang-orang yang dari negara-negara lain. Artinya mereka datang untuk mencapai suatu tujuan, yaitu bekerja sama dalam berbagai bidang ya, ada ekonomi, politik, budaya, sosial, dan pendidikan. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ya sudah juga Bu Ira tugaskan dan Pak Bari tugaskan kemarin. Bentuk kerjasama internasional itu terbagi menjadi beberapa bentuk kerjasama. 1 regional, 2 bilateral, 3 multinasional ya. Itu sudah ada pengertiannya sendiri. Apa bilateral? Nah, kerjasama bilateral apa? Ya, kerjasama antara 2 negara ya di kawasan. 2 negara, boleh di kawasan itu sendiri atau meluas. Ya, contoh Indonesia dengan Tiongkok, Indonesia dengan Thailand ya, contoh. Nah, di sini di halaman 4 ya, kamu diminta menentukan apakah bentuk kerjasama yang tertera pada gambar di halaman 3 ya. Ini sudah dikerjakan, Ibu yakin kamu bisa mengerjakannya. Coba cek di halaman 5. Kerjasama Indonesia di negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Berarti adat istiadat, tradisi ya, makanya kamu bisa mengetahui tradisi negara-negara lain karena adanya kerjasama ini. Bentuk kerjasamanya biasanya bersifat kemanusiaan, kemudian biasanya untuk mewujudkan perdamaian bentuk kerjasamanya, kemudian memperkenalkan berbagai negara-negara yang memiliki penyelenggaraan pendidikan yang baik. Nih, bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Kemudian memperkenalkan kebudayaan antar negara di kawasan Asia Tenggara khususnya. Jadi bagaimana Hillary Clinton ini bisa menggunakan angklung, karena tentunya kita perkenalkan dulu. Makanya kamu pun mungkin bisa menggunakan budaya negara lain karena kamu pun tertarik untuk kenal dan memahami budaya tersebut. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Peran berarti bantuannya bisa material, bisa non material. Material itu bisa berupa dana, kalau non material biasanya sikap ya, perhatian kita terhadap kejadian-kejadian atau hal-hal yang biasanya berkaitan dengan kerjasama itu sendiri. Misalkan ketika ada bencana alam di beberapa negara, ataupun kita nih terkena bencana alam beberapa waktu lalu di Tasikmalaya, maka ada negara-negara yang berempati dan bersimpati datang. Ya, itu salah satu peran dari kerjasama. Nanti kamu isi lagi ya dari bentuk sosial dan budayanya. Lanjut ke halaman berikutnya. Di situ ada dipaparkan tentang cerita menghasilkan energi listrik. Jadi energi listrik yang kita gunakan saat ini berasal dari sumber bahan tambang batu bara. Ya, nah sumber bahan tambang itu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Artinya ada batas waktu pemakaiannya.
ya ada batas akhir pemakaiannya, maka itu harus dihemat sebaik-baiknya. Maka dengan pernyataan tersebut banyak ahli-ahli atau orang-orang yang memiliki kemauan ya menciptakan suatu karya di mana untuk menciptakan listrik tanpa harus menggunakan batu bara yang disebut dengan energi alternatif. Nah, salah satu di bacaan ini adalah energi listrik dihasilkan dari air yang mengalir ya. Energi listrik dihasilkan dari air yang mengalir atau biasa kalian kenal dengan PLTA. Nanti komponen-komponen pembentuk PLTA ini bisa kamu baca di halaman 6 dan 7. Kemudian berikutnya halaman 8. Di halaman 8 ini kamu menjumpai salah satu bentuk pembangkit listrik tenaga air tetapi dalam skala kecil. Jadi kalau di beberapa tempat ya di desa-desa demi mengurangi penggunaan listrik berbatu bara, mereka menggunakan, jadi mereka berkumpul, berdiskusi, kemudian berupaya membuat suatu rangkaian untuk membentuk suatu mesin yang disebut dengan mikrohidro. Ini jadi skala lebih kecil dibandingkan pembangkit listrik tenaga air yang lainnya. Jadi pembangkit listrik mikrohidro ini ya adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran air. Nah, kamu juga sudah harus menceritakan, tuliskan proses energi listrik pembangkit mikrohidro yang kamu dapat menambahkan gambaran di tulisanmu. Listrik dihasilkan dari air yang mengalir. Semakin derasnya aliran air, maka listrik yang dihasilkan akan semakin banyak ya. Baik, lanjut ke halaman berikutnya. Ini pemantapan aja ya, nantinya baru ada tugas-tugas berikutnya. Kemudian di halaman berikutnya kamu mempelajari tentang reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah gambar yang digunakan untuk memberitahukan informasi, menawarkan, mempromosikan barang atau jasa ya, agar konsumen dapat tertarik untuk membeli barang atau jasa tersebut. Nah, tujuan dari reklame sebagai media, alat untuk menyampaikan informasi, kemudian memperkenalkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Apa saja jenis reklame? Reklame itu ada reklame komersial. Komersial itu berarti di mana diisi dalam reklame itu menawarkan barang atau jasa yang nantinya akan dibeli oleh konsumen. Itu namanya komersial. Ada reklame non komersial. Di dalam reklame itu biasanya bersifat himbauan, ya, pemberitahuan, kemudian ajakan, ya. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Satu, bahasa kalimat yang digunakannya singkat, jelas, mudah, dan bisa dimengerti oleh yang membacanya ya. Kemudian menarik, dan gambar dari reklame itu harus menarik, terus penuh dengan warna agar yang melihat reklame itu menjadi antusias untuk membaca. Ya, makanya Bu Ira sering katakan ketika kamu mengerjakan satu hal, beri aksen warna, karena biasanya kalau kita mau buka kembali catatan kita yang sudah lama, kalau ada warna, mata kita itu sudah responsif, pasti akan langsung tertarik untuk membaca dibandingkan yang tidak berwarna ya. Lanjut, ketika ketika membuat reklame, ciri-ciri yang lainnya adalah jujur. Jadi apa yang ditawarkan di reklame itu adalah keadaan sebenarnya. Apa yang ditawarkan di dalam reklame itu adalah keadaan sebenarnya, tidak dibuat-buat ya. Contoh nih, kamu beli beberapa jenis barang di toko-toko online ya, ketika ditawarkan di toko online kayaknya bagus semua ya, ketika sampai di rumah kamu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu berarti pedagangnya tidak jujur. Kamu harus jujur ya. Oke, dilakukan berulang-ulang. Jadi pemasangan reklame, pemberitahuan reklame itu dilakukan secara berulang-ulang. Gunanya untuk apa? Agar konsumen dapat mengetahui secara rinci detail barang atau jasa yang kita tawarkan.
sampaikan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kamu membuat ciri reklame yang baik adalah bahasa dan kalimat yang digunakan di dalam gambar reklame itu satu, singkat, mudah dipahami, dan bersifat persuasif, mengajak ya, mengajak untuk membeli barang tersebut atau mengajak untuk menggunakan jasa yang ditawarkan di dalam reklame tersebut. Kemudian yang kedua, menarik perhatian dengan memberikan warna yang mencolok, gambar-gambar yang menarik. Nah, nanti ketika kamu membuat suatu reklame, kamu harus membuat gambar yang menarik dan beri tambahan warna-warna yang indah. Lanjut, yang ketiga, ciri-cirinya jujur. Pemberitahuan yang ada di dalam reklame itu harus jujur, tidak boleh berlebihan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Seperti beberapa waktu lalu kali ya, kalau kita beli di toko-toko online ya, biasanya digambar seperti apa, datangnya seperti apa, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu tidak boleh, itu pedagangnya tidak jujur namanya. Kamu tidak boleh seperti itu, harus jujur. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Artinya reklame yang kamu buat cuma satu, hanya sifat pemberitahuannya berulang-ulang. Bisa bisa reklame itu kamu pasang besar di beberapa tempat yang dikatakan tempat umum ya, atau bisa kamu sampaikan melalui media-media online secara teratur, sehingga konsumen yang akan menggunakan atau konsumen yang akan memakai barang atau jasa yang ditawarkan di dalam reklame itu bisa dengan mudah mengakses dan akhirnya tercapailah harapan dan keinginan menjual produk atau barang atau jasa ya. Lanjut. Terus kamu diperkenalkan, di situ ada gambar tempat pensil, celengan, bungkus kado ya, bungkus kado, kotak kado. Ini berbentuk bangun ruang karena di dalam bangun tersebut ada ruang ya, ada ruang yang ditempati. Nah, bangun ruang ini terbagi menjadi beberapa bangun ruang yang dipelajari di buku temamu ini. Bangun ruang kubus ya nak ya, bangun ruang kubus. Nah, harusnya kamu praktek karena ini sifatnya praktek, tapi tidak perlu karena pada saat ini masih pandemi ya. Nah, siswa atau kalian diminta menentukan jumlah rusuk, titik sudut, sama sisi dari kubus yang bersangkutan. Nah, ini nih di halaman 15, 16 kamu baca, isi halaman 16-nya ya. Lalu setelah kamu isi halaman 16, 17-nya baru ciri-ciri kubus. Baik, lanjut di halaman berikutnya. Di sana halaman 18 ada sahabat tak terpisahkan. Ini berkaitan dengan pembelajaran PKN. Jadi dalam cerita ini kalian diajarkan bagaimana bertenggang rasa, bertoleransi, berbuat baik terhadap sesamanya. Setelah beberapa waktu lalu diajarkan di buku tema oleh kami tentang hak dan kewajiban. Ya, setelah hak dan kewajiban kamu sudah rasa pantas sudah dipenuhi, maka saat ini kamu berbuat kebaikan. Setelah berbuat kebaikan kamu harus bisa bertenggang rasa, bertoleransi terhadap orang lain ya. Baca cerita Hani dan Dwi, sahabat tak terpisahkan, lalu diisi di halaman 19 dan 20. Baik, itu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penguatan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Tetap semangat dalam belajarnya. Tugas dikerjakan di buku paket tema 4. Jika tidak muat di buku tulis. Dikirim nggak ke Bu Ira dan Pak Bari? Tidak usah. Nanti kan bukunya pasti diminta sama Bu Ira sama Pak Bari ya. Jadi nggak usah dikirim, diisi aja. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti membuat